A. Pengertian tafsir dan fungsi. Tafsir berasal dari bahasa Arab Fassara yufassiru tafsiran yang berarti penjelasan, pemahaman dan perincian. Selain itu tafsir dapat pula berarti al-iddah wal al-tabi'in, yaitu penjelasan dan keterangan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tafsir sejajar dengan timbangan kata taf'il, diambil dari kata al-fasar yang berarti al-bayan, yang artinya penjelasan, dan al-kasib yang berarti membuka atau menyingkap, dan dapat pula diambil dari kata al-tabsarah, yaitu istilah yang digunakan untuk suatu alat yang biasa digunakan oleh dokter untuk mengetahui suatu penyakit. Muhammad As-Sahabi dalam tafsir Al-Mufassirun menerangkan arti etimologi tafsir dengan al-iddah dan al-bayan. Makna tersebut digambarkan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 33. Sedangkan dalam kamus yang berlaku tafsir berarti al-ibahah wal kasib muqtah. Selanjutnya pengertian tafsir sebagaimana dikemukakan pakar Al-Quran tampil dalam formulasi yang berbeda, namun esensinya sama. Al-Jurjani misalnya mengatakan bahwa tafsir ialah menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, baik konteks historis maupun sebab al-nuzulnya, dengan menggunakan ungkapan atau keterangan yang dapat menunjuk kepada makna yang dikehendaki secara terang dan jelas. Yang kedua, saya akan membahas tentang latar belakang penelitian tafsir. Dilihat dari segi usianya, penafsiran Al-Quran termasuk yang paling tua dibandingkan kegiatan ilmiah lainnya dalam Islam. Pada saat Al-Quran diturunkan 15 abad yang lalu, Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan telah menjelaskan arti dan kandungan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak dipahami atau sama artinya. Keadaan ini berlangsung sampai dengan wafat Rasulullah SAW. Walaupun diakui bahwa penjelasan tersebut tidak semua kita ketahui sebagai akibat dari tidak sampainya riwayat-riwayat tentangnya, atau karena memang Rasulullah SAW sendiri tidak menjelaskan semua kandungan Al-Quran, maka setelah wafatnya mereka terpaksa melakukan ijtihad, khususnya mereka yang mempunyai kemampuan seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Mas'ud. Para tokoh tafsir dari kalangan sahabat yang disebutkan di atas mempunyai murid-murid dari para tabi'in yang khususnya dari kota-kota tempat mereka tinggal, sehingga lahirlah tokoh-tokoh tafsir yang baru dari kalangan tabi'in di kota tersebut. Yang pertama adalah Said bin Jubair dan Mujahid bin Jab di kota Mekkah yang ketika itu berguru kepada Ibnu Abbas, dan yang kedua Muhammad ibnu Ka'ab dan Zaid bin Aslam di kota Madinah yang ketika itu berguru kepada Ubay bin Ka'ab, dan yang ketiga Al-Hasan al-Bashri dan Amir al-Sya'bi di Irak yang ketika itu berguru kepada Abdullah bin Mas'ud. Gabungan dari ketiga sumber di atas yaitu penafsiran Rasulullah SAW, penafsiran para sahabat, dan penafsiran tabi'in dikelompokkan menjadi satu kelompok yang selanjutnya dijadikan satu periode pertama dari perkembangan tafsir. Berlakunya periode pertama tersebut berakhirnya masa tabi'in sekitar tahun 150 Hijriah dan merupakan awal dari periode kedua dari sejarah perkembangan tafsir. Pada periode kedua ini, hadis-hadis beredar dengan pesatnya dan bermunculanlah hadis-hadis palsu dan lemah di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, perubahan-perubahan sosial semakin menonjol dan timbullah beberapa persoalan yang belum pernah terjadi atau dipersoalkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan tabi'in. Saya akan menjelaskan tentang model-model penelitian tafsir. Yang pertama ada namanya metode tahlili. Adalah suatu metode tafsir yang mufassirnya berusaha menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana tercantum di dalam mushaf. Dan yang kedua ada namanya metode izmali, yaitu sering disebut juga metode global, yang cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan menunjukkan kandungan makna yang terdapat pada suatu ayat secara global. Selanjutnya ada namanya metode muqarran. Adalah suatu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara membandingkan ayat Al-Quran yang satu dengan yang lainnya, yaitu ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi. Dan selanjutnya ada namanya metode maulu'i. Adalah suatu pesan Ali bin Abi Thalib, ajaklah Al-Quran berbicara atau biarkan dia menguraikan maksudnya sendiri. Pesan ini antara lain mengharuskan penafsiran merujuk kepada Al-Quran
dalam rangka memahami kandungannya. Dari sini lahir metode Mauludi di mana penafsirannya berupa menghimpun ayat-ayat Al-Quran dari berbagai surah yang berkaitan dengan persoalan autentik yang diterapkan sebelumnya. Pengertian hadis. Selanjutnya, pengertian hadis. Pada garis besarnya, pengertian hadis dapat dilihat melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan kebahasaan dan pendekatan istilah. Hadis dilihat dari segi pengertian istilah dijumpai pendapat yang berbeda-beda. Hal ini antara lain disebabkan karena perbedaan cara pandang yang digunakan oleh masing-masing dalam melihat suatu masalah. Para ulama ahli hadis misalnya berpendapat bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Sementara ulama ahli hadis lainnya seperti Al-Tibi berpendapat bahwa hadis bukan hanya pendekatan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah, akan tetapi termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan tabi'in. Dalam hazalanah ilmu keislaman, dikenal suatu rumpunan ilmu yang bicarakan tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis Nabi. Ilmu ini disebut ulumul hadis. Disebut sebagai ulumul hadis dikarenakan dalam pembicaraannya meliputi beberapa ilmu atau cabang-cabang ilmu berkaitan dengan keautentikan hadis-hadis yang beredar dalam masyarakat maupun tentang pemahaman tentang kandungan isinya. Penelitian hadis. Ada beberapa ulama yang meneliti model penelitian hadis. Yang pertama adalah dari Haji Muhammad Quraisy Shihab melakukan penelitian terhadap hadis, menunjukkan jumlahnya tidak lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian terhadap Al-Quran. Dalam bukunya yang berjudul Membumikan Al-Quran, Quraisy Shihab hanya meneliti dua sisi dari keberadaan hadis, yang mengenai hubungan hadis dan Al-Quran serta fungsi dan posisi sunnah dalam tafsir. Bahan-bahan penelitian yang beliau gunakan adalah bahan kepustakaan atau bahan bacaan, yaitu sejumlah buku yang ditulis para pakar di bidang hadis termasuk pula Al-Quran. Sedangkan sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis dan bukan uji hipotesis. Hasil penelitian Quraisy Shihab tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran menyatakan bahwa Al-Quran menekankan bahwa Rasulullah SAW berfungsi menjelaskan maksud firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah 16 ayat 44. Selain itu, hadis juga dapat mengambil peran sebagai menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Isalnya, hadis seorang wanita dengan amanah atau saudari bapaknya dan seorang wanita dengan khalah atau saudari ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang artinya sesungguhnya Allah telah mengharamkan mengawini seorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkan karena senasab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi hukum yang ditetapkan keharamannya oleh kedua hadis tersebut sepanjang penelitian yang dilakukan para ahli hadis tidak dijumpai dalam Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad SAW mengambil inisiatif untuk mengharamkan tersebut. Yang kedua adalah model hadis Mustafa Al-Sibai. Mustafa Al-Sibai dikenal sebagai tokoh intelektual muslim dari Mesir dan disebut-sebut sebagai pengikut gerakan Ikhwanul Muslimin. Selain banyak menulis atau meneliti tentang masalah-masalah sosial ekonomi dari sudut pandang Islam, juga menulis buku-buku materi kajian agama Islam. Penelitian yang dilakukan Mustafa Al-Sibai dalam bukunya itu bercorak eksploratif dengan menggunakan pendekatan historis dan disajikan secara deskriptif analitis, yakni dalam sistem penyajiannya menggunakan pendekatan kronologi urutan waktu dalam sejarah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustafa Al-Sibai antara lain adalah mengenai sejarah proses terjadi dan tersebarnya hadis, mulai dari Rasulullah sampai terjadinya upaya pemalsuan hadis dan usaha para ulama untuk membendungnya dengan melakukan pencatatan sunnah. Selanjutnya Al-Sibai juga menyampaikan hasil penelitiannya mengenai pandangan kaum Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, dan Mutakallimin, para penulis modern dan kaum muslimin pada umumnya yang terdapat as-sunnah. Dibukukannya ilmu mustalah al-hadis, ilmu jarh al-tadlil atau jarh yaitu cacat, sedangkan al-tadlil ialah kebalikan dari al-jarh. Kitab-kitab yang tentang hadis palsu dan para pemalsu dan penyebarannya dilanjutkan dengan laporan tentang sejumlah kelompok di masa sekarang yang mengingkari kehujjahan al-sunnah disertai pembelaannya.
Dengan melihat isi penelitian tersebut, Al-Sibai tampak tidak netral. Ia berupaya mengumpulkan bahan-bahan kajian sebanyak mungkin untuk selanjutnya diarahkan untuk melakukan pembelaan kaum Sunni terhadap Al-Sunnah. Yang ketiga adalah model Muhammad Al-Ghazali. Muhammad Al-Ghazali yang menyajikan hasil penelitiannya tentang hadis dalam bukunya berjudul Al-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadis adalah salah seorang ulama jebolan Universitas Al-Azhar Mesir yang disegani di dunia Islam, khususnya Timur Tengah, dan salah seorang penulis Arab yang produktif. Menurut Quraish Shihab, buku ini telah menimbulkan tanggapan yang berbeda, sehingga menjadi salah satu buku terlaris dengan 5 kali naik cetak dalam waktu antara Januari sampai Oktober 1989. Dilihat dari segi kandungan dalam buku tersebut, nampak bahwa penelitian hadis yang dilakukan Muhammad Al-Ghazali termasuk penelitian eksploratif, yaitu membahas, mengkaji, dan menyelami sedalam-dalamnya berbagai persoalan aktual yang muncul di masyarakat untuk kemudian diberikan status hukumnya yang berpijak pada konteks hadis tersebut. Dengan kata lain, Muhammad Al-Ghazali telah terlebih dahulu memahami hadis yang ditelitinya itu dengan melihat konteksnya, kemudian baru dihubungkan dengan berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat. D. Model Sain ad-Din Abdul Rahim bin Al-Husain Al-Qairi. Al-Hafiz Sain ad-Din Abdul Rahim bin Al-Husain Al-Iraqi yang hidup tahun 725 sampai 806 tergolong ulama generasi pertama yang melakukan penelitian hadis. Mengingat sebelum zaman Al-Iraqi belum ada hasil penelitian hadis, maka nampak ia berusaha membangun ilmu hadis dengan menggunakan bahan-bahan hadis Nabi serta berbagai pendapat para ulama yang dijumpai dalam kitab tersebut. Penelitiannya bersifat penelitian awal, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan bahan-bahan yang digunakan untuk membangun suatu ilmu. Model penelitian lainnya. Selanjutnya terdapat pula model penelitian hadis yang diarahkan pada fokus kajian aspek tertentu saja. Misalnya, Rifat Fauzi Abdul Al-Muttalib pada tahun 1981 meneliti tentang perkembangan Al-Sunnah pada abad ke-2 Hasil penelitiannya 2 Hijriyah. Hasil penelitiannya itu dilaporkan dalam bukunya berjudul Tautsik Al-Sunnah fil Quran Al-Sani Al-Huzri Usuhu wa Itijabat. Selanjutnya, Mahmud Auraiyah melalui telah kritis atas sejumlah hadis Nabi Muhammad SAW dalam bukunya yang berjudul Adwala Al-Hadis. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila ada yang kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.